Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. We are so happy to meet all of you. Bagi yang ada yang di Palangka, di Jakarta, happy to meet all of you. Bentar kita akan mau yel-yel bersama anak-anak ini semua. Mari kita yel-yel. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi, lebih keras lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome! Hello everybody! One more time, hello everybody! Gimana nih kabarnya? Pasti sehat semua kan? Oke, let's stand up. Kita mau nyanyi sama-sama. Tepuk tangan bersama. Dia Tuhan yang cinta sama kita. Ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Betapa hebat kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Tepuk tangan semuanya. Yeay! Tepuk tangan bersama. Dia Tuhan Yesus yang terbaik. Selamat sama-sama yuk. Bersama. Datang kepadanya di bawah hidupku. Dia menjadikan segalanya baru. Angkat tangan kita. Angkat
sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita pejamkan kedua mata kita. Kita berfokus pada Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita. Nyanyikan sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada. Angkat tangan kita sama-sama. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil bisa terjadi karena kuasa Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati Tuhan. Biar Tuhan membuat mujizat buat hidup kita. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan Yesus, pembuat mujizat yang sejati buat hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau kami semua bisa mengenal Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang bisa membuat mujizat apapun itu buat hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjagai setiap kami Tuhan, dan Engkau ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan semuanya. Wuhu!
Oke, jadi sekarang kita mau main games nih sama yang lainnya. Jadi games kali ini kita mau main memindahkan gelas pakai balon. Caranya gimana? Jadi nanti balonnya harus ditiup sampai memenuhi gelas ini, terus dipindahkan dari meja sini ke sini. Jadi ini semua ikut main games. Kita mulai bareng-bareng ya. Oke, yuk siap-siap semuanya. Di sini. Dipindahkan, oke? 1, 2, 3. Ayo, dipindahkan gelasnya pakai balon. Ya sembarang. Kalau jatuh ulangi lagi, Lagi, semua gelasnya dipindahkan. Ayo. Ayo Jet, bisa Jet. Atau caranya diangkat kayak tadi, kayak ya gitu boleh. Pokoknya pakai balon. Ayo tinggal sedikit. Siapa ya yang paling banyak ya tadi ya? Oke, satu lagi dan yeay, siapa tadi yang paling banyak tadi? Kayaknya Colin paling banyak, jadi pemenangnya Colin. Kalian juga bisa coba ya di rumah ya, pakai gelas sama pakai balon, jadi bisa dipindahin. Oke. Halo semua adik-adik, senang sekali bisa jumpa lagi dengan kalian semua hari ini. Dan hari ini itu adalah hari yang spesial, benar? Yes. Karena every day is special day, Tuhan sudah kasih buat setiap kita. Ya, dan hari ini kita masuk di bulan April. Bulan apa? Bulan April. Bulan April di minggu yang pertama. So, pastinya di bulan ini kita juga akan belajar begitu banyak lagi di bulan ini. So, don't miss it. Kita terus stay tune di Joy Online Service. Sebelumnya Miss mau tanya ke adik-adik semua yang nonton hari ini. Siapa yang berulang tahun di bulan April? Boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya ya. So, hari ini Miss bisa lihat beberapa dari kita ternyata berulang tahun di bulan April. Nah, kalau misalnya kalian berulang tahun, inginnya apa? Kalau berulang tahun, ingin seperti apa? Pastinya kita ingin semua orang tuh say happy birthday tentunya ke kita ya. Happy birthday, happy birthday. Kita pasti happy banget, benar? Ya. So, pastinya mulai dari mami, mulai dari daddy juga, atau our siblings, our cousin maybe, atau juga grandma, grandpa. Dan misalnya nih, ada teman-teman kita yang ingat atau remember our birthday, kita pasti happy banget. Ya, kalau misalnya teman-teman kita say happy birthday lewat apa kira-kira? Apa lewat birthday card itu? No ya, bukan musimnya, kayaknya udah jadul banget, udah lama banget kayak gitu. Mulai sekarang ini gampang banget kita bisa kasih ucapan happy birthday lewat our gadget ya, lewat WhatsApp, Line, atau mungkin our social media seperti TikTok juga bisa, ya, Instagram juga bisa, atau whatever it is. So, pastinya kalau misalnya kita dapat ucapan happy birthday oleh orang-orang sekitar kita, kita pasti happy banget. Artinya orang-orang itu ingat, remember our birthday ya. So, hari ini kita juga ingin diajarkan untuk melakukan hal yang sama kepada Tuhan Yesus ya. Kita nggak hanya mau ingat ulang tahunnya Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus dilahirkan, tapi lebih daripada itu, hari ini kita mau tahu beberapa hal yang Tuhan Yesus lakukan saat di dunia buat setiap kita sebelum Tuhan Yesus itu disalib ya. Are you ready? Pada waktu itu tibalah hari yang mendekati perayaan roti tidak beragi. Yang artinya apa? Bahwa domba itu harus dipotong, harus disembelih untuk menjadi makanan Paskah pada waktu itu. Dan Yesus menyuruh muridnya yang
adalah Petrus dan Yohanes untuk pergi menyiapkan makanan-makanan untuk Paskah. Dan pada waktu itu mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kemana kita harus menyiapkan makanan Paskah itu? Lalu jawaban Tuhan Yesus itu adalah seperti ini. Di sana waktu kamu nanti pergi ke kota, kamu akan bertemu dengan orang yang akan membawa kendi, katanya kendi ya, kendi yang berisi dengan air. Nah, ketika kamu bertemu dengan orang tersebut, kamu harus mengikuti orang itu. Mengikuti sampai ke rumah orang tersebut. Sampai di rumahnya, nanti kamu harus bertanya kepada orang itu, di manakah tempat aku harus menyiapkan makanan Paskah untuk guruku, yaitu Tuhan Yesus dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dan akhirnya tuan rumah itu akan menunjukkan kepada Petrus dan Yohanes sebuah kamar yang cukup besar di atas loteng, dan itu lengkap sekali dengan semua perabotannya. Nah, akhirnya itu yang dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes, melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Momen selanjutnya yang harus kita tahu bersama-sama yaitu The Last Supper. Yuk kita ucapin sama-sama The Last Supper. Yang artinya perjamuan terakhir. Pada waktu itu ketika sudah waktunya nih, Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Yaitu makan makanan Paskah yang sudah disiapkan oleh Yohanes dan juga Petrus tadi. Yesus duduk bersama para pengikutnya dan juga murid-muridnya di tempat perjamuan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku ingin sekali makan bersama dengan kalian ini, makanan Paskah ini, sebelum aku menderita. Yang artinya sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan percayalah, Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan makan makanan ini lagi sampai arti dari perjamuan ini dinyatakan oleh Allah di dunia yang baru. Sesudah itu juga Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu juga memberikannya kepada mereka, yaitu murid-muridnya dan juga pengikutnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Begitu juga setelah makan, ia juga memberikan piala anggur itu kepada mereka semua dan berkata, piala ini adalah perjanjian Allah yang baru yang disahkan dengan darahku yang dicurahkan untuk kalian semua. Tetapi Tuhan Yesus juga melanjutkan di sini, yaitu di tempat perjamuan itu ada orang yang mengkhianati Tuhan Yesus bersama-sama dengan kalian semua di sini. Dan Tuhan Yesus mengakui dan Tuhan Yesus menyadari bahwa anak manusia memang akan mati sebagaimana Tuhan Yesus, bagaimana Bapa sudah menentukan, tapi celakalah orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Maka orang-orang yang ada di sana, yaitu murid-muridnya dan juga pengikutnya, mereka mulai bertanya-tanya satu dengan yang lain, kira-kira siapa yang melakukan hal itu. Dan di momen selanjutnya yang harus kita tahu bersama-sama yaitu di mana Petrus mengingkari Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya dan bilang kepada Petrus, Simon, dengarkan bahwa iblis itu sudah diberi izin untuk menguji kalian semua. Seperti gandum yang dipisahkan dari kulit, sehingga yang baik itu dipisahkan dari yang buruk, ya dipisahkan. Tetapi aku, yaitu Tuhan Yesus, berdoa untuk engkau, yaitu Simon, supaya imanmu jangan luntur. Dan kalau engkau sudah kembali kepadaku, engkau juga harus menguatkan saudara-saudaramu. Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya itu bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ini Petrus menjawab seperti itu. Tetapi kata Tuhan Yesus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah mengingkari aku 3 kali. Dan di momen terakhir yang harus kita tahu dan kita ingat bersama-sama yaitu Taman Getsemani.
Ya, pada waktu itu Yesus meninggalkan kota dan pergi seperti biasanya ke Bukit Zaitun, di mana Tuhan Yesus itu berdoa. Dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika sampai di sana, yaitu Tuhan Yesus berkata kepada pengikut-pengikut itu, berdoalah supaya kalian tuh jangan berdosa ketika kalian dicobai. Kemudian Tuhan Yesus itu pergi menjauh untuk bisa berdoa, ya, untuk bisa fokus dan berdoa. Dan Tuhan Yesus berlutut dan berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa, katanya Tuhan Yesus, kalau boleh jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus kualami ini. Tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Nah, pada waktu itu ada seorang malaikat datang kepada Tuhan Yesus dan menguatkan Tuhan Yesus. Yesus sangat menderita, Yesus sangat ketakutan secara batin sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa. Keringatnya itu sampai seperti darah menetes ke tanah. Selesai berdoa, Yesus kembali lagi kepada pengikut-pengikutnya tadi. Ia menemukan ternyata pengikut-pengikutnya itu sedang tidur karena sangat-sangat capek mungkin. Ya, sangat capek, dan Tuhan Yesus itu merasa sedih. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kalian tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kalian tuh tidak terkena cobaan. Hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang dua hal. Yang pertama tentang perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudus itu apa sih? Perjamuan kudus itu suatu hal yang Tuhan sudah tetapkan, di mana ada yang disebut dengan Last Supper, yaitu perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, di mana kita juga harus melakukannya. Ya, dilakukan oleh orang-orang dewasa yang datang ke gereja pada umumnya, dan arti dari roti itu sebagai lambang tubuh Kristus. Roti adalah sebagai lambang tubuh Kristus. Kita ucapin sama-sama, lambang tubuh Kristus. Dan anggur sebagai lambang darah Kristus. Apa? Kita ulang sekali lagi, sebagai lambang darah Kristus. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus melakukannya? Karena Tuhan Yesus itu ingin kita mengingat atau remember about Jesus. Ya, itu memang harus kita lakukan karena Tuhan yang menginginkan kita semua untuk bisa ingat tentang Tuhan Yesus. Ingat tentang apa? Tuhan Yesus itu ingin kita mengingatnya dalam bentuk tubuh dan darah dalam setiap kali perjamuan, dan tentunya ini juga mengingatkan kita semua tentang Tuhan Yesus yang sudah rela mati buat kita semua, buat adik-adik semua. Dan yang kedua, tentang berdoa. Kita ucapin sama-sama, berdoa. Yang harus kita tahu, yang harus kita ingat juga, yaitu Tuhan Yesus tuh mengajarkan kita semua lewat berdoa, supaya kita bisa berdoa dan terus berjaga-jaga dalam setiap keadaan. Pray in all circumstances. Pray in all circumstances. Kapan kita berdoa? Biasanya waktu makan, ya, bangun tidur, sebelum tidur, atau kalau mau ujian, adik-adik kalau mau pergi. Kalau misalnya ada yang sakit, ada keluarga kita yang sakit, atau juga ada yang birthday, kita juga bisa doain mereka semua. Tentu waktu kita ibadah juga, ya, secara online ataupun onsite juga di Joy. Ternyata berdoa itu bukan hanya untuk special occasion, tapi in all circumstances. Itu yang harus kita ingat, in all circumstances. Berdoa itu juga kita bisa lakukan setiap saat di dalam setiap keadaan dan setiap kondisi kita. So, we have to remember, pray in all circumstances. Nah, tadi kan kita sama-sama sudah dengerin cerita firman Tuhan minggu ini. Jadi kita diingatkan untuk dalam setiap keadaan apapun kita harus berdoa. Dan super kebenaran kita minggu ini adalah pray in all circumstances. Dan ayat penuntun kita pada minggu ini adalah Lukas 22 ayat 7 sampai 46. Or Luke 22 verse 7 until 46. Dan ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Lukas 22 ayat 46b yang bunyinya adalah bangunlah dan berdoalah supaya kalian tidak terkena cobaan. Or Luke 22 verse 46b. Get up and pray so that you will not give to temptation.
Oke, sudah selesai ibadah kita hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kembali untuk setiap kami boleh berdoa Tuhan kapanpun dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you semua yang sudah nonton ibadah kita, sepanjang ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kita. Oke, see you next week. Bye-bye.